Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'tawfiqihi wa inayatihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul qawlus tsabitu yusabbitu bihi alladziina aamanu fil hayatid dunya wal akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa innahu man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah, melalui khutbah ini marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan, dari hari ke hari, tahun berganti tahun, umur kita bukan bertambah, tetapi justru berkurang. Oleh karena itu sangatlah rugi bagi orang muslim yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, mubazir atau sia-sia belaka. Sebab hilangnya harta benda yang kita miliki masih dapat dicari lagi, tetapi hilangnya waktu dengan sia-sia tidak dapat dicari lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Ani bin Abbas qala Rasulullah SAW li rajulin ya'iduhu ittabil khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harumika, wasifhataka qabla saqomika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Rawahul Baihaqi. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW menasihati seorang laki-laki, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, setidaknya terdapat 5 hal atau nasihat dalam hadis tersebut
yang perlu kita perhatikan bersama. Nasihat pertama yaitu syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda merupakan kesempatan bagi mereka untuk berbuat suatu kebaikan yang lebih banyak lagi, sebab tenaga mereka masih prima, panca inderanya masih normal, dan masih banyak kesempatan untuk menggapai cita-citanya. Kalau masa mudanya berhasil membiasakan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan mereka bawa sampai tua. Tetapi kalau masa mudanya membiasakan dengan keburukan-keburukan, lalu mereka bawa kebiasaan-kebiasaan buruk sampai tua, maka sulit sekali untuk ditinggalkan kalau itu sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Maka agama menganjurkan agar masa mudanya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan jaminan perlindungan atau naungan pada hari kiamat kepada pemuda yang rajin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang diakhirullah. Nasihat yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Menjaga sehat sebelum sakit. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kesehatan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang tak ternilai harganya. Kesehatan yang sekarang sedang dinikmati harus disyukuri, dijaga, sekaligus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut kebahagiaan kita berupa nikmat sehat. Jika tubuh kita sudah terbaring di rumah sakit, banyak uang yang kita keluarkan, keluarga, saudara ikut direpotkan. Lalu kita baru menyadari bahwa kesehatan itu mahal harganya dalam hidup kita. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Menjaga masa kaya sebelum jatuh miskin. Rezeki merupakan salah satu cara bagi kita untuk berbuat baik dan memperbanyak amal. Jika kita memiliki rezeki yang berlimpah, jangan justru dijadikan sarana untuk menyombongkan diri atau berbangga-bangga. Sebab setiap amal dan kebaikan yang dilaksanakan dengan ikhlas pahalanya akan berlimpah. Ingatlah bahwa kekayaan yang kita miliki sebenarnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu tanpa disangka kekayaan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan kita sesungguhnya adalah segala yang diinfakkan, segala yang dikeluarkan bagi orang banyak, yang tentu saja dilakukan dengan benar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Hadirin kaum muslimin sedang dirahmatullah. Nasihat yang keempat, wa faragha qabla syughlika. Memanfaatkan waktu luang sebelum datangnya kesibukan. Seorang muslim hendaknya senantiasa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya,
Salah satunya adalah memanfaatkan waktu luang agar tanggung jawab dan kesibukan kita tidak terlalu banyak. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbubun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh banyak manusia adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin selanjutnya rahmatullah. Nasihat yang kelima adalah wahayataka qabla mautika. Manfaatkan nikmat hidup sebelum datangnya kematian. Nikmat hidup yang kita miliki merupakan kesempatan yang sangat berharga, sebab dengan hidup inilah kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat apapun untuk menggapai cita-cita serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara itu, jika kematian menghampiri kita, tentu saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang begitu waktu ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula mengajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin kaum muslimin selanjutnya rahmatullah. Namun perlu diingat bahwa nikmat di dunia ini hanya sebentar, terbatas. Sedangkan di akhirat nanti abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, manfaatkanlah kehidupan yang sebentar ini dengan perbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nushura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i